Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kami dari kelompok 5 Keterampilan Dasar Konseling, Bimbingan dan Konseling 2019 akan memaparkan materi tentang keterampilan bertanya dan keterampilan parafrase. Kelompok kami beranggotakan Novi Julianti, Agustia Rizkina, Nur Fadila, Fauzia, Muhammad Nurul Azmi, Resti Gita Rahmawati, dan Siva Nurfadila. Kami akan memaparkan materi terkait keterampilan bertanya yang terdiri dari definisi, tujuan, jenis-jenis, dan hal-hal terkait keterampilan bertanya. Lalu, kami juga akan memaparkan materi terkait keterampilan parafrase yang terdiri dari definisi, tujuan, langkah-langkah, dan contoh keterampilan parafrase. Materi yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang konselor yaitu keterampilan bertanya, di mana bertanya memiliki pengertian yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi. Ini juga dipertegas oleh Samuali pada 1998 dalam Nalole 2010 bahwa keterampilan bertanya diperlukan dalam rangka mengumpulkan, menggali, menginformasikan, dan menyimpulkan informasi bagi kepentingan tertentu yang biasanya sudah direncanakan. Untuk menguasai keterampilan bertanya ini, maka perlu memahami esensi dari pertanyaan-pertanyaan melalui latihan membuat pertanyaan baik dalam lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan bertanya. Penerapan keterampilan bertanya tentunya memiliki tujuan tertentu dalam proses konseling. Adapun 3 tujuan seorang konselor mengajukan pertanyaan, yaitu untuk mendorong konseli agar terbuka dan tidak tertutup lagi. Yang kedua, membantu konseli agar dapat lebih spesifik dan lebih konkret. Yang ketiga, untuk membantu konselor mendapatkan pemahaman yang jelas dari situasi konseling. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanyaan. Pada proses konseling, konselor dapat menerapkan keterampilan bertanya sebagai bentuk interaksi dan menggali informasi konseling. Terdapat 2 kategori atau golongan pertanyaan yang dapat digunakan oleh konselor. Kategori pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang pertama yaitu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban yang spesifik, dan biasanya jawaban yang diharapkan pun sangat pendek. Jawaban itu seperti ya atau tidak. Sebagai contoh pertanyaan, apakah kamu datang ke sini dengan naik bus? Selama proses konseling, konselor bisa memberikan pertanyaan berulang kali sebatas kebutuhan yang spesifik. Hanya saja setelah konseli memberikan jawaban, biasanya konseli didorong untuk memberikan jawaban lebih lanjut. Selanjutnya, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang sangat berbeda dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini memberikan konseli suatu ruang yang luas untuk menggali apa saja yang ada pada dalam dirinya, serta mendorong konseli untuk lebih bebas. Berikut contoh dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Contoh 1, untuk pertanyaan tertutup, apakah Anda marah? Untuk pertanyaan terbuka, bagaimana perasaan Anda? Contoh kedua, untuk pertanyaan tertutup, berapa anak Anda? Lalu untuk pertanyaan terbukanya, bisakah Anda menceritakan tentang anak-anak Anda? Selanjutnya, keterampilan parafrase. Menurut Haryastuti, parafrase merupakan suatu cara untuk menyatakan kembali kata-kata atau suatu pikiran yang dimiliki oleh konseling. Parafrase yang tepat dapat membantu mengarahkan jalannya pembicaraan antara konselor dan konseli dalam proses konseling.
serta dapat dipakai sebagai cara untuk melihat kecemasan, pandangan dari konseling mengenai permasalahan atau cerita konseling. Adapun tujuan parafrase menurut Retno Trihastuti pada 2007 yaitu yang pertama, konselor menyatakan kepada konseli bahwa konselor dapat memahami pembicaraan konseli. Yang kedua, konseli dapat mengungkapkan pikiran-pikiran dan dapat mengungkapkan ide-idenya. Yang ketiga, membantu konseli agar dapat memusatkan pembicaraan pada keadaan dan situasi serta kejadian mengenai ide atau tingkah laku. Yang keempat, membantu konseli yang membutuhkan kesimpulan. Lalu yang kelima, menekankan isi pesan dibanding efeksi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan parafrase sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mengingatkan kembali pesan-pesan konseli, apa saja yang telah dikatakan konseli. Yang kedua, mengidentifikasikan isi pesan konseli dengan menyatakan dalam diri, situasi, orang, objek, atau ide yang dibicarakan. Yang ketiga, memilih kata-kata yang sesuai dengan apa yang dikemukakan konseli. Yang keempat, memeriksa efektivitas parafrase berdasarkan respon konseli. Bila parafrase yang diberikan tepat, maka konseli akan memberikan tanda persetujuan, baik verbal maupun nonverbal, yang mengisyaratkan bahwa pernyataan konselor tepat dan bermanfaat. Selanjutnya, contoh parafrase. Konseli memberikan pernyataan, itu suatu pekerjaan yang baik. Akan tetapi, saya tidak bisa mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa demikian. Lalu konselor menjawab, tampaknya Anda masih ragu dengan keputusan Anda. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.